Selamat, tuan rumah. Anda mendapatkan hadiah kebangkitan, sebuah titik pencerahan. Tugas hari ini, gunakan titik pencerahan untuk melatih pukulan gunung runtuh, dan kalahkan 2 petarung di depanmu. Hadiah, 3 titik pencerahan. Siapa sebenarnya kamu? Kalau begitu, biarkan aku menguasai pukulan gunung runtuh ini. Sistem, gunakan 1 titik pencerahan. Tuan rumah memahami keterampilan tinju runtuh gunung, menghabiskan 1 poin pemahaman. Gerakan tubuh dan niat ilahi menyatu. Ternyata sistem itu memasukkan inti dari kitab rahasia ke dalam kekuatan spiritualku. Sehingga prinsip tinju yang rumit menjadi sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ini sistem pemahaman. Pukulan gunung runtuh. Pukulan gunung runtuh pada tingkat besar. Baru sebentar sudah paham. Untung saja ini pukulan gunung runtuh. Meskipun laut energi hancur, masih bisa mengandalkan kekuatan tubuh untuk menggerakkan pukulan. Bahkan untuk petapa dengan tingkat tinggi, juga perlu menghabiskan beberapa bulan. Bagaimana seseorang yang tidak berbakat bisa melakukannya? Lin Feng, saya salah. Anda yang terhormat, jangan mengingat kesalahan saya. Jangan bunuh saya. Ampuni saya. Lautan energi kalian sudah saya hancurkan. Mulai sekarang, kalian tidak bisa berbuat jahat lagi. Kembali dan sampaikan pada keluarga Lin. Aku, Lin Feng, pasti akan kembali. Tuan rumah berhasil mengalahkan 2 kultivator. Poin pencerahan, total, 3 poin pencerahan. Hadiah 3 poin pencerahan. Hadiah 3 poin pencerahan. Meskipun tubuh ini biasa saja, tapi selama bergantung pada sistem, teruslah meningkatkan kultivasi. Pasti ada cara untuk memperbaiki Qi Hai. Saat itu aku pasti bisa kembali ke benua Beiming untuk membalas dendam demi Xi Jingfeng. Taixu Sengjing. Ujian seleksi murid akan segera dimulai. Tuan, Anda memiliki 1 tugas, ikut serta dalam seleksi Taixu Sengjing, dan menjadi murid dalam sekte. Hadiah 2 poin pemahaman. Alam suci Taixu. Kukira dulu pernah menaklukkan benua Dongling. Kaisar abadi Lin Zhenzhao berasal dari alam suci Taixu. Di sana ada sumber daya kultivasi yang tak terbatas. Mungkin bisa membantuku memulihkan laut Qi. Alam suci Taixu. Saya, Lin Feng. Kakak perempuan tercantuk di alam suci tak berbatas, Meng Lan. Konon katanya, murid-murid dari alam suci lainnya berebut untuk sekadar melihat wajahnya sampai berdarah-darah. Beliau adalah kepala pengawas yang bertanggung jawab atas seleksi dan ujian kali ini. Ujian penerimaan murid pertama. Itulah yang menggerakkan cahaya berbeda dari menara kaca 9 warna ini. Menentukan bahwa status dan kedudukan setiap murid berbeda. Merasakan irama di dalamnya. Sentuhan saja sudah cukup untuk mengukur bakat kalian. Cahaya merah, bakat biasa, diterima sebagai murid luar. Tes kali ini hanya sekitar 100 orang. Hanya ada 1 murid luar biasa. Benar-benar generasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Jika tidak ada lagi murid berbakat seperti seorang putra suci, maka benar-benar akan jatuh. Jangan berharap lagi. Tidak akan ada lagi jenius yang muncul. Aku akan mencoba. Ku periksa dengan mata batinku. Anak ini sama sekali tak punya dasar kultivasi. Dantiannya tampak retak. Sejak lahir dia tidak bisa mengembunkan laut energi. Seorang anak lemah, ambang batas seleksi murid Taixu terlalu rendah. Bahkan seorang yang tak berguna pun bisa masuk. Cepat usir dia keluar. Tempat sakral Taixu yang terhormat memilih murid dengan begitu sembarangan. Aku datang dari jauh untuk berguru di sini. Bahkan menara kaca pun tidak berani kau izinkan aku uji. Kau bahkan tidak bisa mengembunkan satupun Qi Hai. Dasar orang yang tidak berguna. Kau punya hak apa untuk menyentuh menara kaca? Tuan Penatua, tunggu dulu. Sejak zaman dahulu kala, seleksi murid di alam suci Taixu kami selalu menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Bahkan jika hanya manusia biasa, juga harus diberikan kesempatan untuk diuji. Kenapa tidak biarkan dia mencoba, lalu buat penilaian? Baiklah, biarkan dia coba dan juga tunjukkan kepada semua. Orang bodoh tetaplah orang bodoh.
Tidak tahu apakah sistem pencerahan dapat memicu menara kaca ini. Sistem mengaktifkan pencerahan. Menggunakan 1 poin pencerahan. Anak ini, bakatnya terlalu buruk. Menara kaca berwarna bisa bersinar. Itu benar-benar aneh. Ternyata menara kaca 9 warna menyimpan prinsip-prinsip alam semesta yang beroperasi, yang disebut Tao mengikuti jalan alam. Tao yang agung tak berbentuk. Bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Lihatlah, 3 sinar cahaya, 100 tahun sekali kesempatan seperti ini. 3 cahaya berwarna, bakatnya luar biasa, bisa diterima sebagai murid inti saja. Ada apa yang membuat terkejut? Tidak benar, menara Liuli sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, masih akan mengeluarkan cahaya. Cahaya ungu. Calon dewa. Sudah berapa lama di Tanah Suci Taiksu, tidak ada calon dewa yang muncul. Kau harus mengendalikan emosi, anak ini. Berbakat luar biasa, pemahamannya sangat dalam. Jadi layak untuk dilatih. Hei, tadi kau tidak mengatakan seperti itu. Oh, benarkah? Ada apa ini? Anak ini biasa-biasa saja, tidak ada dasar apapun, tapi bisa mengeluarkan cahaya ungu. Itu adalah cahaya emas dari dunia maya. Sudah beratus-ratus tahun tidak muncul. Sungguh tidak bisa dipercaya. Siapapun yang bisa memancarkan cahaya emas, pasti akan menjadi sosok seperti anak dewa. Aku masih ingat, ketika masa seleksi murid, yang bisa memicu cahaya emas Taiksu, masih sekitar 1000 tahun yang lalu, Tuan Suci Taiksu. Akhirnya kita menunggu seorang jenius yang memiliki harapan untuk menghidupkan kembali Taiksu Senjing. Ketua sekte dan tetua, masih ada 1 cahaya lagi yang akan muncul. Cahaya kemasan adalah cahaya terakhir. Kenapa masih muncul? Belum pernah bertemu dengan warna hitam, yang disebut sesuatu yang mencapai puncaknya pasti akan berbalik. Perubahan yin dan yang, cahaya yang mencapai puncaknya akan menjadi gelap. Dalam cahaya hitam tersembunyi, jalan utama dari bagaimana alam semesta beroperasi. Apakah bakatnya sudah melampaui Tuan Suci? Apakah dia sudah mencapai tingkat putra dewa? Cahaya 9 warna terus mengalir. Menara kaca membantu dia untuk memperbaiki otot dan sumsum tulangnya. Apakah menara kaca 9 warna mengakui dia sebagai tuannya? Bahkan menara kaca 9 warna pun takluk padanya. Jenius luar biasa apa ini? Bahkan Tuan Suci Taiksu pun mungkin tidak bisa melakukannya. Aku merasa diriku seperti terlahir kembali. Seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Pemuda ini memiliki bakat yang luar biasa. Diangkat menjadi putra mahkota alam suci tak berbatas. Selama ratusan tahun, alam suci tak berbatas kita berada di peringkat terbawah di antara 4 alam suci. Terakhir, kini dengan munculnya putra mahkota, saat kita bangkit akhirnya tiba. Yang mulia putra mahkota, selamat bergabung dengan alam suci tak berbatas. Ikuti saya untuk bertemu dengan Tuan Suci. Yang saya pimpin ini, ternyata muncul seorang putra dewa. Jika putra dewa ini menjadi kaisar abadi, nama saya juga akan tercatat dalam sejarah kaisar di alam suci Taiksu. Akan dikenang sepanjang masa. Memang tak salah saya memilihnya, seorang jenius luar biasa. Jadi, tadi saya menggunakan metode provokasi untuk memaksa bakatnya keluar. Kalian semua tidak menyadarinya, kan? Memang tidak menyadarinya. Pemilik menyelesaikan misi tersembunyi, menjadi anak dewa, mendapatkan 3 poin pencerahan. Bahkan ada misi tersembunyi. Aku merasa seperti terlahir kembali, seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Tuan Putra Dewa, selamat bergabung dengan alam suci tak berbatas. Silakan ikut saya untuk menemui Tuan Suci. Tunggu dulu. Tidak setuju. Dia pasti sedang curang. Li Tianba datang. Aku akan menggunakan mata hukum untuk melihat. Orang biasa ini sama sekali tidak punya dasar. Pasti menggunakan cara curang. Itulah sebabnya bisa mengaktifkan menara Liuli. Memang terlihat bahwa sang putra dewa ini sangat biasa saja. Jika bahkan orang biasa seperti ini bisa menjadi sang putra dewa, lalu saya yang hampir menjadi orang suci ini akan jadi lelucon yang bahkan lebih buruk dari orang biasa. Para tetua mulai meragukan ini. Kalau begitu,
Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk semut saja bisa diinjak sampai mati. Li Tianba, kau bilang dia anak dewa? Apa buktinya? Apa kau punya bukti? Membutuhkan bukti? Mudah saja. Biarkan dia bertarung denganku. Maka kebenaran akan terungkap. Kau sampah tingkat rendah. Jika kau dengan lapang dada mengakui kesalahanmu, aku akan melepaskanmu. Dan kau akan menjadi pelayan saya. Melayani saya setiap hari, dari mengenakan pakaian hingga mengantar sepatu. Bagaimana? Li Tianba sudah mencapai tingkat awal Qi Condensation. Namun, anak dewa itu masih seorang manusia biasa yang tidak mampu mengumpulkan kekuatan spiritual. Terlepas dari bakatnya, apakah dia bisa mencapai kekuatan 1000 jin? Sangat sulit untuk dikatakan. Mereka memang tidak berada di level yang sama. Jika penanaman energi penuh, maka fondasi dibangun. Jika fondasi terbentuk, maka inti spiritual terbentuk. Laut Qi adalah kunci untuk melampaui berbagai tingkatan dalam kultivasi. Jika tidak bisa terkonsentrasi, takutnya itu hanya mimpi kosong. Tidak bisa, anak dewa masih berada pada tahap penyaringan Qi. Sedangkan Li Tianba sudah mencapai tahap awal pendirian fondasi. Keduanya berada pada tingkatan yang berbeda. Lalu bagaimana bisa bertanding? Siapa bilang tidak bisa bertanding? Kaisar Abadi Lin Zhenzhao. Saat terpilih sebagai putra dewa, ia mengalahkan seorang murid tahap peletakan dasar. Hanya dengan satu pertarungan ia menjadi terkenal. Jika Lin Feng, apakah dia benar-benar bahan putra dewa? Ujian dari langit pasti akan berhasil. Benar sekali, karena sang anak Tuhan bisa terpilih oleh menara batu biru berwarna 9. Tentu ada alasan dari menara itu. Anak Tuhan kali ini, sepertinya benar-benar akan menghadapi kesulitan besar. Aku akan mencengkerammu, seperti menghancurkan seekor semut. Hari ini aku akan bermurah hati, memberimu kesempatan untuk menghancurkan dirimu sendiri. Misi terbaru, kalahkan pembudidaya tahap fondasi. Hadiah 3 poin pencerahan. Sistem ini benar-benar menyebalkan. Aku bahkan belum memiliki laut energi, bahkan membuatku bertarung melawan tingkat lebih tinggi. Jika bisa mati di tangan Li Tianba, itu akan menjadi kehormatan tertinggi dalam hidupmu. Baiklah, bagaimana mungkin orang yang hanya berlatih Qi bisa mengalahkan saya? Anak dewa ingin mengalahkan Li Tianba, itu sama sekali tidak mungkin. Pukulan gunung runtuh. Ternyata hanya bisa membuatnya mundur saja. Tidak ada energi vital sama sekali. Dia bisa bertahan dari pukulan di tahap dasar, tanpa luka sama sekali. Orang ini berada di tahap awal dasar. Tingkat kultivasi satu tingkat lebih tinggi dariku. Apalagi, sekarang aku baru saja mencapai tahap ini. Kesempurnaan dari jurus gunung runtuh. Jika bertanding, sulit untuk menang. Orang-orang kecil dan jahat, rasakanlah apa yang disebut kekuatan ketakutan. Jarak antara kau dan aku adalah jarak antara langit dan bumi. Selanjutnya aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Bahkan dalam sekejap, bisa meledakkan aura yang begitu kuat. Seolah-olah seluruh ruang bergetar karenanya. Meskipun awalnya pagoda kaca tidak memilihnya. Ini adalah kesempatannya untuk dengan mudah mengalahkan manusia biasa ini, dan menggantikannya sebagai pendeta agung yang sempurna. Li Tianba masih mengumpulkan energi spiritual. Apa dia ingin memukul mati anak Tuhan dengan satu pukulan? Dalam kehidupan saya sebelumnya di Gunung Hunyuan Zijing, saya menjunjung tinggi perdamaian. Namun akhirnya saya tetap dikhianati oleh sesama sekte. Mulai sekarang saya akan hidup dengan cara yang berbeda. Bersumpah untuk menghancurkan segala kejahatan di seluruh alam semesta. Mengalahkan kalian yang berpenampilan suci namun munafik. Sistem mencapai pencerahan lagi untuk tinju gunung runtuh. Sistem menggunakan sekali pencerahan, mencapai pencerahan tinju gunung runtuh. Selamat tuan rumah, kau telah berhasil mencapai pencerahan. Tinju gunung runtuh mencapai tingkat kesempurnaan, menggunakan 1 titik pencerahan. Sisa 3 titik pencerahan. Kalau begitu coba pukulan gunung runtuh. Kekuatan dari tingkat sempurna tinju. Pukulan gunung runtuh. Bikin saya tertawa, mengira dengan teknik tingkat kuning yang sampah ini, bisa mengalahkan saya. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah itu penyanyi langit dari 4 alam suci? Liang Jingru? Siapa itu Liang Jingru? Saya tidak kenal. Siapa itu Liang Jingru? Cinta memang butuh keberanian untuk menghadapi rumor yang beredar. Jangan menyanyi lagi, jangan menyanyi lagi, mereka berkelahi. Tinju gunung runtuh. Tingkat kesempurnaan. Sehebat itu,
Kau benar-benar meremehkan dirimu sendiri. Sepertinya kau mencari kematian. Tinjumu itu hanya permainan anak-anak. Mungkin bahkan aku, bahkan sehelai rambut muridku pun tidak boleh terluka.